Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Pak JKI yang beberapa hari terakhir ini menjadi viral sekali dan sudah direspon oleh banyak saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Namun ini sudah ada peningkatan, bukan lagi respon secara pribadi, tetapi ini sudah ada respon resmi atas nama organisasi-organisasi Kristen. Dan seperti yang ada di layar, ini ada beberapa organisasi Kristen yang kemudian sudah bergabung dan memberikan pernyataan resmi perihal pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia, DPP Asosiasi Pendeta Indonesia, Badan Kerjasama Gereja dan Lembaga Kristen Indonesia terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan kami menyatakan sikap, satu, menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Dua, mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kala yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Tiga, maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kala ke Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah pernyataan yang langsung disampaikan, dan ini bukan hanya satu organisasi, tapi ada beberapa organisasi Kristen yang kemudian bersepakat untuk memberikan pernyataan resmi secara bersama-sama. Dan ini juga sudah dimention oleh Pak Permadi Arya. Dikatakan bahwa agama damai yang mengajarkan jika ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Dibilang ajaran membunuh bisa masuk surga. Wajarlah kalau umat Kristen sakit hati. Ada juga yang mengatakan begini di sini ya. Loh, abang-abang katanya ajaran kasih, kok lapor-lapor. Ini komentar mungkin dia iseng atau memang dia serius ya. Jadi pemahamannya sebatas itu. Lalu kemudian ada banyak di sini yang berkomentar teman-temannya seperti yang ada di layar di sini. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengatakan bahwa lo katanya dalam ajaran Kristen itu ajaran kasih, betul. Tapi jangan lupa ajaran kasih di dalam keyakinan beriman Kristen itu disertai dengan tanggung jawab harus menyatakan kebenaran. Karena kasih itu memang berdasarnya pada kebenaran, bukan berdasar pada hal-hal yang lain. Jadi ketika kemudian ada sesuatu yang tidak benar, maka ini haruslah disuarakan. Dan ini bagian dari menghayati, mengimplementasikan kasih. Supaya apa? Supaya kemudian orang tidak menjadi salah mengerti. Orang tidak salah pikir perihal apa yang sebenarnya ada di dalam keyakinan beriman Kristen. Sudah ada juga tadi disampaikan bahwa akan ada upaya untuk melaporkan Pak JK perihal pernyataan tersebut kepada Polisi Negara Republik Indonesia. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Tetapi ada beberapa poin tadi yang menjadi sorotan. Pertama, membantah perihal yang disampaikan oleh Pak JK dengan menegaskan bahwa di dalam kekristenan tidak ada ajaran untuk membunuh penganut agama lain untuk masuk surga. Karena memang pada dasarnya keyakinan iman Kristen perihal masuk surga itu adalah karena kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena upaya-upaya, usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Jadi semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus saja. Kemudian yang kedua, mereka juga menyayangkan perihal pernyataan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala tersebut, dan karena itu mereka mengkritik ataupun mengecam pernyataan demikian karena berpotensi ataupun membuka ruang untuk adanya sesuatu yang tidak diinginkan, atau seperti yang sudah terjadi pada beberapa hari belakangan ini, akhirnya menjadi ramai sekali, menjadi tidak tenang, banyak sekali kemudian muncul ya narasi-narasi yang berkembang perihal yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala tersebut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di sini juga ada beberapa komentar dari netizen mengatakan bahwa ya Ahok aja masuk katanya, masa dia nggak masuk. Nah, ini memang nanti kita nggak tahu teman-temannya seperti apa nanti klarifikasi ataupun pembelaan dari Pak Yusuf Kala sendiri perihal pernyataan tersebut. Tapi nanti kita tunggu. Jadi kalau kemudian mereka menyatakan sikap ataupun kami hari ini saudara-saudara yang beragama Kristen mengambil sikap untuk ini harus dibuka seterang-benderangnya, harus ada klarifikasi, harus ada pernyataan resmi. Ini bagian dari menghayati, mengimplementasikan kasih sebagaimana diyakini dalam konteks kami beriman Kristen. Jadi jangan kemudian bilang, wah ini katanya ajaran kasih tapi kok lapor. Justru ini bagian dari melakukan kasih. Karena kami mengasihi orang-orang supaya kemudian tidak terpengaruh dan salah mengerti mengenai apa yang sebenarnya, maka haruslah ada penjelasan konkret, pernyataan resmi sebagai bentuk klarifikasi
Dan seperti kemarin tuh teman-teman ya, Pak Ferdinand Hutahian itu sudah menyampaikan dalam videonya yang di sesi sebelumnya juga saya sudah bahas, bahwa Pak JK itu diberi waktu oleh beliau, Pak Ferdinand, untuk meminta maaf kepada saudara yang beragama Kristen. Waktunya itu adalah 3 kali 24 jam. Berarti ini sudah masuk hari kedua. Kemarin itu 1 hari, lalu ini hari kedua, berarti apakah sudah lewat 3 kali 24 jam sedang video itu rilis? Nah, itu nanti teman-teman sekalian. Dan beliau mengatakan jikalau tidak ada hal ataupun niat baik untuk menyampaikan permintaan maaf, mungkin ya akan ada langkah berikutnya. Itu yang kemudian kita akan tunggu ya, karena ini sudah ramai sekali direspon, sudah ramai sekali di komentari, dan rata-rata respon utamanya harusnya adalah menyatakan kontra terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tersebut. Jadi untuk saudaraku yang mengatakan bahwa kita abaikan saja, kita ya doakan saja, betul, tentu ya kita doakan, tapi nggak boleh mengabaikan. Apa yang tidak benar itu jangan kita abaikan, harus kemudian dituntaskan, dibuka lembar-lembar benarnya, dibuka halaman-halaman yang benarnya. Jangan kemudian ada yang salah lalu ya sudahlah, nggak apa-apa, kita kan ajarannya ajaran kasih, betul, tapi kita jangan salah mengerti. Terutama nih komentar dari siapa tadi namanya itu ya, Edward Limbong ya, menyampaikan bahwa abang-abangku ajaran kasih, kok ini lapor. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini juga sudah dikomentari sih ya, banyak kemudian yang menanyakan bahwa loh Anda waras katanya ya. Lalu kemudian di sini juga ada yang mengatakan karena kasih makanya lapor biar tahu mana yang benar supaya tidak mengulangi lagi. Nah, ini juga benar ya. Jadi saudara sekalian, nanti kita akan tunggu hasil akan seperti apa, tapi di dalam video yang sudah tadi kita simak bersama-sama itu, di sini ada Ketua Umum GAMKI, lalu juga ada dari MUKI ya, Majelis Umat Kristen Indonesia, ini Pak Ferdinand, lalu kemudian juga ada dari Broron, lalu kemudian juga ada di beberapa ya organisasi Kristen lainnya, ataupun juga dari ya tokoh-tokoh Kristen. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, cuman ini agak terbatas ya di dalam videonya ini, teman-teman, tidak semua kelihatan ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, kita doakan saja supaya ini benar-benar bisa tuntas, dan harapan paling baiknya sebenarnya adalah Pak JK memberikan pernyataan resmi agar ini kemudian tidaklah berlarut-larut. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pak JK. Kemarin saya ada lihat satu video itu yang membahas, katanya ada dari pihaknya Pak JK ya, apakah itu seorang jubir, juru bicaranya Pak JK atau siapa itu, bilang bahwa Pak JK itu tidak salah katanya. Itu hanya klip-klip saja yang kemudian menimbulkan mispersepsi. Tapi memang teman-teman, saya juga sudah nonton, itu jelas ya, beliau mengatakan yang sudah ramai itu, dan itu tidak seperti yang kita imani ya. Karena itu saya setuju ketika kemarin Pak Broron juga memberikan sebuah pernyataan ya, bukan Pak Broron ya, tapi itu ada dari pengurus PSI itu ya, videonya itu yang mengatakan bahwa tidak boleh ya mengeneralisasikan hal-hal yang ditemukan itu bahwa itu sama dalam kekristenan ya, apalagi ini kan terkait dengan iman orang lain, tidak boleh digeneralisasikan. Oleh karena itu, mari nanti kita akan lihat bagaimana berikutnya, dan kita dukung saja penegakan hukum yang berkeadilan. Shalom, Tuhan memberkati.